Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, dimanapun berada, masih bersama saya atau kembali lagi bersama saya, mungkin ya bisa jadi Samsul Mari dalam acara podcast seputar Islam dan ilmu pengetahuan ya. Jadi yang tentunya kita masih banyak kurang pengetahuan tentang Islam dan ilmu pengetahuan, karena kita hanya taunya pendapat kita sendiri atau pendapat tetangga. Pastikan karena apa? Karena kacamata orang itu kan berbeda-beda, pola pikir isi kepala orang itu berbeda-beda gitu. Makanya melalui podcast ini kita akan bahas Islam dan pengetahuan, tentunya dengan tema toleran gitu. Toleransi berarti ya. Dan di sini juga saya tidak sendirian, saya akan mendatangkan narasumber. Sekelas info, dia katanya lulusan pondok pesantren Al-Quran tapi jadi ya otomatis ilmunya jangan diragukan lagi gitu ya. Jadi biar saya tidak kesepian, kita langsung saja panggil ini dia bintang tamu kita, Ani Syofiatun Lafdia. Langsung silakan dulu. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perjalanan? Macet? Macet sekali tadi. Macet sekali ya. Jadi iya. Kalau kata dosen saya tuh, Jakarta itu Senin sampai Jumat macet, Sabtu Minggu macet banget gitu. Apalagi nih hari libur kan, pasti macet banget gitu. Maaf, saya pakai ini ya, soalnya saya lagi batuk. Siap, aman. Yang penting suaranya jelas. Oke, gitu. Siap. Jadi kesibukan apa nih hari ini? Sekarang kesibukan apa? Ini kemarin tuh bikin tugas kuliah. Tugas kuliah. Semester berapa? Adalah siap rahasia kan. Siap. Persiapan ini berarti persiapan UAS berarti ya? Karena udah akhir bulan juga. Iya. Kalau soal libur udah dikasih tahu libur soal libur. Berapa 3 bulan? Udah 3 bulan. 3 bulan libur. Iya. Oh, mantap banget. Iya. Mantap banget tuh. Nanti bisa nyaman di rumah tuh. Iya. Karena 3 bulan tuh udah ada rencana mau ngapain aja tuh di rumah? Oh, sudah ada list. List kegiatan. Iya. Aduh. Nah, tapi jangan sampai nambah beban aja. Karena biasanya kan anak-anak status sekarang tuh beban keluarga gitu. Oke. Dan dengar-dengar juga Pipi nih keluaran dari pondok pesantren ya? Iya, alhamdulillah. Nah, pondok pesantren apa tuh namanya? Namanya di Kudus ada Ar-Rabitul Mariyah. Dengar-dengar juga fokus ke ini ya, hafalan tapi Iya, mohon doanya amin. Masih belajar. Udah berapa juz? Mohon doanya. Oh, Masya Allah, 30 juz. Masya Allah. Siap. Mohon doanya. Dan dengar-dengar juga di pondok di Pipi itu di Kudusnya ini. Jadi antara wanita dan pria itu dipisah, benar? Iya, benar sekali. Karena putra ya di pondok putra, karena putri ya di pondok putri. Jadi tuh jarang banget ketemu. Apa ada waktu bisa ketemu gitu? Sesekali mungkin kalau ini sih tidak pernah ketemu, tapi sesekali karena Vivi dulu tuh ikut rebana. Nah itu kan yang ngajarin itu ada namanya kangkang. Ya benar. Santri putri itu kangkang ya gitu. Jawa. Orang Jawa. Asli mana emangnya? Saya asli Rembang. Jawa Tengah ya, Iya, Jawa. Jawa asli itu. Berarti ketika latihan itu karena yang latihannya laki-laki ketemunya ketemu pas di situ. Itu pun yang ikut rebana saja. Kalau ditanya pernah ketemu ya pas waktu rebana gitu. Pas waktu rebana itu. Sekarang di kuliah jurusan apa ini? Hukum. Mantap sekali. Jadi hukum pidana Islam. Quran ke hukum, mantap itu. Iya. Jadi bisa diaplikasikan nih hukum-hukum yang ada di Quran apa aja. Iya,
masih nyambung lah dari hukum nas-nas syara Al-Qur'an dengan apa perkuliahan saat ini. Daripada Samsul STM ke hukum. Oh mantap banget itu, pusing saya. Apalagi saya dari desa nih, pertama kali kesini benar-benar kaget. Kaget lagi gimana? Dari bahasa tuh biasanya kan abi itu abi kang anjen. Sekarang lo gue. Lo gue gitu. Ini takutnya nanti pas ke kampung lo gue. Aduh. Udah hawanya panas banget lagi. Mandi gak kerasa di sini tuh. Gitu ya. Nah, jadi langsung aja nih kita di sini akan podcast seputar Islam dan ilmu pengetahuan. Dan saya sendiri mengangkat tentang toleransi, gitu karena yang dimana toleransi ini kan banyak arti, banyak makna di setiap orang gitu kan. Nah sekarang saya mau nanya dulu nih ke Pipi nih, pendapat Pipi, toleransi itu definisi toleransi itu apa? Toleransi, oke. Definisi toleransi, hakikat toleransi itu menurut saya adalah walaupun tidak setuju atau saling menyalahkan, tetapi intinya kita tetap harus rukun dan saling menghargai satu sama lain. Karena manusia sendiri ini kan terikat dengan la ikraha fid din ya. Apa tuh artinya? Ya masa Samsul jadi. Aduh, saya nggak tahu. Saya kalau cara ganti oli saya tahu. Berarti baru. Ya kan sekarang di pesantren pasti. Aduh, udah. Jangan gitu lah sob. Lagi tidur. Jadi tetap apa namanya, walaupun saling menyalahkan dan tidak setuju, pada intinya kita tetap harus saling menghargai dan saling rukun satu sama lain gitu. Karena Islam sendiri kan memang apa ya, menganjurkan untuk apa, saling menghargai dan rukun. Kan Islam juga ini kan rahmatan lil alamin, bisa dibilang begitu. Rahmatan lil alamin yang dimana jadi tidak pandang bulu, tidak pandang agama apa, tapi kepada agama apapun kita harus tetap toleran, saling menyayangi. Begitu. Namun kan di sini di Indonesia ini kan pastinya tidak semua toleran, apalagi dalam hal agama nih. Pasti ada yang beradu gitu, intoleran lah. Jadi pasti ada lah. Benar. Gimana sih cara sikap toleransi kita kepada orang yang tidak toleran itu? Sikapnya gimana? Sikap kita gitu. Jadi apa ya? Contoh Nabi Muhammad, kita ini kan umatnya Nabi Muhammad, pasti harus kita contoh ya Nabi Muhammad. Iya, betul. Nabi Muhammad dulu pernah dilempari kotoran, ya kan? Iya, betul sekali. Iya, tetapi apa? Nabi Muhammad sendiri malah tidak membalas. Tidak membalas, malah dengan senyuman balasnya itu. Dan mendoakan. Ya Allah, ampunilah kaumku, berikanlah petunjuk pada kaumku. Bahwasanya mereka belum mengetahuinya. Bahkan ketika orang yang meludahi atau melempari kotoran itu sakit, bahkan Nabi Rasul yang menjenguk pertama kali itu. Seperti itu, dan mendoakan, kayak malah mendoakan kan, ampunilah kaumku karena kaumku belum mengetahui, belum tahu, kayak gitu kan. Jadi tadi Samsul bertanya bagaimana menyikapinya. Iya, cara menyikapinya. Padahal kita sudah toleransi. Mereka belum bisa, malah intoleran justru ya. Kita selama kita tidak satu direndahkan martabat, kemudian tidak membunuh dan tidak mencuri, itu ya nggak apa-apa, maksudnya kita doakan saja semoga dapat hidayah, bisa nanti toleransi, bisa ke toleransi yang orang yang intoleransi ini tadi. Ya kita menyikapinya dengan seperti Nabi Muhammad itu tadi, mendoakan saja. Berarti selama meskipun itu orang non muslim, selama non muslim itu kepada kita sebagai muslim tidak mencuri,
tidak membunuh, tidak mengejek. Jadi kita itu harus tetap toleran. tetap toleransi. Tetap toleransi. Seperti yang Nabi Muhammad ajarkan kan. Ya, Jadi kita tuh sebenarnya apa ya, itba saja kepada Nabi Muhammad, mengikuti sajalah apa yang Nabi Muhammad ajarkan gitu. Jangan keluar dari ajaran Rasulullah. Namun kan seperti tadi di awal pembicaraan, Islam itu rahmatan lil alamin. Namun terkadang di dalam Islam itu ada yang radikal, pasti. diskriminasi. Seperti isu-isu yang sekarang yang masih hangat nih, ya membakar tempat tinggal atau tempat ibadah tuh sambil membawa senjata sambil berkata Allahu Akbar gitu kan. Itu cara meminimalisirnya gimana? Itu cara meminimalisirnya, cara mengatasinya gimana? Apakah atau perbuatannya, karena perbuatan itu salah kita harus menegurnya atau seperti apa gitu? Cara gimana ya menyikapinya? Jadi diskriminasi sendiri itu di Islam itu justru malah tidak diajarkan. Islam itu mengajarkan yang tadi disampaikan sama rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu mengajarkan kasih sayang. Kenapa ada diskriminatif? Ada radikal. Ada apa namanya intoleransi. Ada intoleransi itu kesalahpahaman atau gimana? Ya. Jadi ada diskriminasi mungkin karena mereka salah paham. Iya. Jadi di Islam sendiri itu tidak diajarkan. Dari radikal itu tidak diajarkan. Contoh seperti tadi disebutkan ada yang isu masih hangat itu. Isu masih hangat ya. Apa namanya? Ahmadiyah kita sebutkan saja Pak. Ahmadiyah itu menurut saya karena saya orang NU, aliran dia salah. Tapi menurut dia benar kan? Gitu. Pastinya. Tapi mereka ada yang membakar tempat tinggalnya atau rumah ibadahnya gitu ya. Itu menurut saya salah karena itu diskriminasi. Itu diskriminasi. Kenapa? Padahal Ahmadiyah sendiri juga Islam. Iya. Kenapa harus membakar sih kayak gitu? Itu salah. Itu diskriminasi. Dan dia sendiri tuh punya hak asasi manusia di Indonesia. Iya, di Indonesia ini benar. Iya kan? Dia juga punya hak kan. Iya. Sebaiknya tidak melakukan inilah apa namanya diskriminasi seperti itu. Itu namanya kekerasan. Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Kadang saya juga bingung. Mereka itu mengatasnamakan jihad dengan dia tuh diskriminasinya itu mengatasnamakan jihad gitu loh. Jadi saya kadang itu tidak setuju mengatasnamakan jihad, tapi jihad itu salah. Salah. Orang Islam itu tidak begitu. Jadi pandangan kadang makanya ada yang berpandangan Islam itu jahat sekali, kok diskriminatif Islam itu. Jadi gara-gara orang awam itu sehingga Islam dianggap salah. Nah, padahal dengan orang-orang yang salah paham kayak gitu, Islam menjadi korbannya. Jadi sebenarnya meskipun kita beda aliran, beda itu kita harus tetap toleran ya, karena bisa jadi kita menurut kita salah, menurut mereka benar. Begitu juga dengan mereka menganggap kita salah, sedangkan aliran mereka benar. Jadi harus tetap toleran gitu ya kan. Jadi tetap berbeda-beda ya nggak apa-apa, yang penting saling menghargai. Saling menghargai saja. Kita pun sebagai orang Islam jadi tidak usah lah saya ini benar dan kamu harus ikut saya, tidak boleh kayak gitu. Itu namanya apa ya, kayak memaksa kehendak gitu. Jadi tetaplah mengajak, tetaplah berperilaku dengan akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi pun tidak menyalahkan, kamu non muslim salah kayak gini. Tidak. Malah Rasulullah itu bersilaturahmi, merangkulinya dengan baik, dengan akhlak yang baik. Jadi Islam itu bukan Islam itu ada di dalam hati, bukan di dalam mulut saja.
pakai hati, pakai hati ya, pakai itu pakai hati gitu. Hati, karena semua harus dengan hati gitu ya. Bahkan ketika bersuara pun harus dengan hati, harus dengan hati bisa timbul dengan rasa sayang, rasa itu bisa timbul kebaikan gitu kan. Nah, jadi tapi meskipun kita toleran kepada non muslim, harus tetap dengan lakum dinukum waliyadin, Mbak. Iya, harus lakum dinukum waliyadin. Agamaku agamaku. Jadi di luar dari itu ya kita harus yang rukun. Rukun benar. Jadi selama non muslim itu tidak mengganggu kita, dan sebaliknya kita tidak mengganggu muslim, ya apa salahnya kita saling silaturahmi. Iya, saling silaturahmi, karena Rasulullah pun memerintahkan kita bersilaturahmi dengan tetangga. Jadi iya. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya itu walaupun kita berbeda-beda, kita saling menyalahkan, kita tidak saling membunuh dan enggak, kita saling, walaupun kita berbeda, saling menyalahkan atau saling tidak setuju, tapi pada intinya kita harus rukun dan saling menghargai. Selama tidak bertentangan, selama orang itu tidak mengganggu kita gitu. Pokoknya iya, lakum dinukum waliyadin. Agamaku gitu. Bahkan saya pernah dengar ini cerita ketika saya hadir pengajian tuh. Iya. Pernah gini, ada jadi dimanapun kepada muslim terus berakhlakul karimah. Karena ada cerita kayak gini. Ketika itu orang non muslim itu orang tuanya sakit. Ketika rumahnya dekat sama masjid, sampingan sama masjid. Iya. Tapi non muslim kan. Ketika kan otomatis ketika Islam itu suka ada adzan kan kalau sholat. Nah, ketika itu adzan tapi mengganggu non muslim yang sakit itu, sehingga dengan baik, dengan sopan santun non muslim itu berkata, "Pak, mohon maaf, adanya bisa dikecilin nggak? Karena ibu saya sedang sakit." Nah, disitulah Islam harus bergerak gitu ya. Jadi ketika itu ya siap, ada apa-apa kan, menggunakan speaker dalam doang. Dan si non muslim ini cuma minta 3 hari, tapi apa yang dilakukan oleh muadzin ini sampai 1 minggu. Jadi masalah, jadi di situ timbullah ternyata Islam ini benar-benar damai, benar-benar menghargai kita gitu. Jadi disitulah orang muslim ini masuk Islam gitu. Jadi cara dakwah kita zaman sekarang menggunakan akhlakul karimah. Jadi dimanapun berada tidak ada kekerasan, karena Islam itu merangkul bukan memukul. Nah, bukan sih sekali. Iya, jadi iya seperti itu. Apa ya, kita itu adab pukul ilmu itu, adab dulu lah baru ilmu. Ya gitu, adab itu penting. Benar, adab itu penting. Islam sendiri satu adab kan. Di atas ilmu masih ada adab. Bahkan kata Imam Syafi'i, saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Karena orang berilmu belum tentu beradab, tapi orang beradab sudah pasti berilmu. Ya, jadi kesimpulannya, dimanapun berada, dimanapun aliran kita harus tetap menghargai dan harus bersikap dengan akhlakul karimah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kita sebagai umatnya juga harus ittiba atau melakukan apa yang seperti Rasulullah lakukan. Betul. Ya, jadi mungkin itu dulu ya, karena Pipi katanya ada job seminar lagi gitu ya. Biasa ustazah kita sibuk ya. Tidak. Katanya sedang sibuk. Jadi selain mempersiapkan untuk UAS itu bikin makalah, mengerjakan artikel, belajar, dia juga suka mengisi seminar kalau nggak salah. Oh tidak. Tidak salah lagi maksudnya. Ya. Jadi terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir ke podcast ini atas kesempatan yang sudah diberikan. Dan ternyata juga di matkul itu ada ya IIP ya, Islam dan Pengetahuan. Oh ada. Mengajarkan kayak gini nggak? Non toleran atau moderasi agama? Oh, pasti dong. Pasti. Malah iya diajarkan ilmu pengetahuan Islam kan pasti ya berarti ya. Tidak hanya itu saja malah. Sudah dapat apa ini ilmunya kalau nggak tahu? Banyak soal. Belum banyak sih, pasti sebenarnya banyak yang diamalkan oleh
ibu dosen kita, Bu Wardah sendiri. Wardah namanya. Wardah. Wardah. Titip salam buat dosennya. Oh ya, Siap. tahu aja kan Bu Wardah cantik. Siap. Kayak gitu. Dengar-dengar itu Mas. Iya, tapi saya masih ini, karena saya apa ya, mahasiswi Balilo. Balilo tahu nggak Sol? Apa itu? Itu Balilo itu mahasiswi yang apa ya, yang masih nakal jadi. Oh, nah, siap, Jadi- siap. Terus kamu bolos berarti? Oh tidak Oh, dong, tidak. cuma Tidur di kelas? tidak. Oh, tidak, kirain. Ini apa? Gimana itu Bang? Kadang tidak fokus gitu. Oh, Sol. siap. Pikirin apa tuh? Mikirin makalah. Oh, siap, Tugas siap, yang siap, ada. siap. Pasti orang yang di sini udah berpikir mikirin apa. Gitu. Hmm. Terus ini, iya, jadi banyak sekali yang sudah diamalkan Bu Wardah sendiri, yang dosen IIP, ilmu pengetahuan Islamnya. Ada juga yang mengamalkan ilmu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, kayak gitu. Orang sebaik-baik orang adalah yang belajar dan mengamalkan ilmunya. Namanya itu benar. Ada juga itu. Terus apa lagi ya, tentang keterkaitan ilmu Al-Quran dengan ilmu barat, kayak gitu, keterkaitan itu. Benar. Oh iya benar. Jadi iya, intinya itu ilmu apa-apa itu ada di Al-Quran, kayak gitu. Dan apa namanya, termasuk toleransi ini. Toleransi ini Ada lakum dinukum waliyadin itu kan. itu cara berbaurnya pas pertama kali masuk kelas gimana tuh? Kan tadinya pondoknya itu laki-laki doang, perempuan doang. Itu ketika masuk kelas itu campur berbaur dengan laki-laki langsung begitu banyaknya, gimana tuh rasanya? Kaget kah atau susah berinteraksi atau gimana tuh? Jujur susah berinteraksi sih. Susah banget. Mm-mm. Sama. Kalau sama sesama wanita gampang. Karena di kelas saya juga jujur ya, Hmm. tidak ada orang Jawa ya, ada satu, Hmm. tapi itu pun apa namanya, beda ya, karena Beda. dia ngapak dan saya Harusnya cek Jawa itu beda. Jawa kan ya. Seperti saya ngapak. Iya. Nyongkoe. Jadi susah, awalnya jujur susah untuk beradaptasinya gitu. Hmm. Harus bagaimana ini, sedangkan saya belum bisa terbiasa dengan lo gue gitu Iya kan. benar. Gitu. Terus adat budaya juga beda-beda, Beda-beda. cara apa namanya, ngomongnya, terus sikapnya dan lain-lain lah gitu. Awalnya juga bingung caranya gimana, apa namanya, membaurnya gitu, takut salah gitu loh. Ya apalagi pas biasanya kan kalau kuliah itu suka ada kelompok-kelompok tuh, latar laki-laki dan perempuan, berbaurnya itu susah banget. Iya benar itu. Awalnya juga gimana ini nanti gitu kan. Kalau saya tidak bisa, sedangkan kita kelompoknya aja, kan kita malah kebanyakan itu laki-laki kan gitu. Di kelas kita ya soalnya. Dan apa namanya, kelompoknya itu biasanya ada tiga orang, dan laki-lakinya 2, perempuannya 1, biasanya seperti itu kan. Nah, itu Biasanya suka ngandelin perempuan iya. doang gitu kalau tidak, tugas. tidak. Oh tidak. Kayak ada gitu orang tertentu ngandelinnya cuma ngandelin perempuan doang gitu. Ada tapi mungkin di kelas Vivi sendiri nggak ada. Tidak. Tidak gitu. Jadi intinya kan biasanya kalau kuliah itu suka debat-debat. Nah disitulah berarti toleransi ini dipakai kan, soalnya berbeda pendapat. Iya saling, iya sih, apalagi di hukum ya. Di hukum tuh sering debat pastinya, adu argumen jelas. Iya. Tapi itu kan hanya di kelas kan. Nanti kita di luar kelas kita bisa Seperti biasa saja. Seperti Itu biasa. juga bisa mencerminkan toleransi atau menghargai kan. Berarti saat di kelas saja. Iya benar. Saat di kelas saja gitu. Pas di luar kelas kan kita bisa sama-sama lagi atau rukun lagi gitu. Ya jadi sebelum ditutup nih, ada motivasi kata-kata yang disampaikan atau apa nih? Nggak ada nih? Motivasi apa ya? Ya motivasi apa aja? Bebas, motivasi tentang belajar, motivasi tentang toleransi, motivasi tentang apa aja bebas. Ya intinya Tetaplah berlaku karimah atau apa? ya inilah apa ya, tetap salam toleransi dan tetap mandiri pada keyakinan sendiri. Tidak usah tidak usah inilah kalau tidak
sealiran atau berbeda itu langsung menjustifikasi bid'ahkan, mengkafirkan dan lain-lain. Karena bid'ah atau kafir itu hak murni Allah sendiri yang menentukan, bukan kita sebagai manusia kayak gitu. Kita ada Islam itu belum tentu kita juga Islam. Karena Islam itu letaknya pada hati, bukan pada mulut saja kayak gitu. Tetap salam toleransi, salam Islami, salam berakhlakul karimah. Ya, jadi dimanapun berada tetap toleransi dan berakhlakul karimah, karena dimanapun kita berakhlakul karimah, dimanapun kita bertoleransi, dimanapun kita punya niat baik, pasti kita ditemukan dengan orang-orang yang baik. Mungkin itu saja dari kami berdua. Saya Samsul Ma'arif dan saya Anis Sofia Terbiah. Semoga bermanfaat dengan materi yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sob. Bisa diminum dulu. Buahnya dimakan, buahnya.